Salam jemaah yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada pada hari Minggu ini. Saya percaya kita di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dan kita sehat-sehat semua. Dan hari ini walaupun kita tidak bisa ibadah di rumah Tuhan, tapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah membatasi kita untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudara, izinkan saya berbagi firman Tuhan buat kita yang terambil dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Hagai pasal 1 ayat 6 pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ." Firman Tuhan. "Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasil." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca tadi itu ditulis oleh Hagai. Hagai adalah nabi yang pertama kali dipakai oleh Tuhan setelah masa pembuangan di Babel 70 tahun. Nah saudara, ada 3 nabi setelah masa pembuangan. Yang pertama yaitu Hagai, Zakaria, dan Maleakhi. Saudara, Hagai salah satu orang Yahudi saat itu yang ikut kembali dari pembuangan, ya, bersama-sama dengan bangsa Israel pada saat itu, ya. Dan dia juga salah satu nabi terakhir yang dimana pada saat itu bangsa Israel jauh dari ketaatan kepada Tuhan. Nah saudara, kitab Hagai juga mengajak bangsa Yahudi memperhatikan kembali permasalahan dan pergumulan bangsa Yahudi ketika Raja Nebukadnezar telah hancur pada saat itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Hagai mencatat bagaimana upaya Hagai, ya, untuk mendorong penduduk Yehuda untuk membangun kembali bait suci yang ada di Yerusalem. Saudara, Hagai mengatakan bahwa umat mengalami masa-masa sulit. Sebab apa? Sebab umat berhenti mengerjakan pembangunan bait suci. Itu kalau kita lihat di ayat 1 pasal 1 ayat 6 sampai 11. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka sibuk dengan berbagai aktivitas mereka. Mereka membangun rumah mereka. Dan mereka lupa saudara, pekerjaan Tuhan. Mereka lupa apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengabaikan bait Tuhan, rumah Tuhan pada saat itu. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya ketika mereka mengabaikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka? Ayo coba kita lihat dalam ayat 6. "Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit." Saudara, Tuhan menghajar mereka. Tuhan menghukum mereka. Kalau kita lihat di ayat 6 di sana mengatakan, ya, "Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit." Artinya saudara, mereka menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memberkati mereka.
Sekali lagi saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memberkati mereka. Selanjutnya firman Tuhan berkata, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Artinya saudara, ini menunjukkan bahwa hasil yang mereka dapatkan tidak bisa memuaskan diri mereka. Mereka makan tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badan mereka tidak sampai panas. Dan dikatakan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ini artinya Tuhan mengatur sehingga uang simpanan mereka habis terus. Walaupun mereka menyimpan, walaupun mereka menabung, tetapi saudara, uang mereka habis. Misalnya saudara, anak sakit, ya, misalnya juga bisa barang rusak atau hilang, dicuri orang dan sebagainya. Nah saudara, ini akibatnya bangsa umat pilihan Allah, umat Israel yang dipilih oleh Tuhan, melalaikan pekerjaan Tuhan, mengabaikan pekerjaan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita sudah memperhatikan pelayanan Tuhan? Apakah kita sudah memperhatikan pekerjaan Tuhan? Apakah kita sudah memperhatikan rumah Tuhan? Atau jangan-jangan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing? Kita sibuk dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini sehingga kita melupakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara, ini akibatnya kalau kita melalaikan pekerjaan Tuhan, melalaikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ayat 9 mengatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang telah menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Mungkin kita bertanya-tanya saudara, kenapa? Kenapa dan kenapa? Saya sudah mencari, saya sudah bekerja, tetapi hasilnya tidak ada. Nah ini salah satunya saudara, karena kita tidak memperhatikan, tidak peduli atas pekerjaan Tuhan. Nah hari ini saudara, saya mengajak kita, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau diurapi Tuhan lebih lagi, ayo mari kita memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mari kita memperhatikan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jangan kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain sehingga kita lupa pekerjaan Tuhan, sehingga kita lupa pelayanan Tuhan, sehingga kita lupa membangun rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh kita bekerja, boleh kita melakukan segala sesuatu, tapi yang terpenting jangan kita lupa pelayanan, jangan kita lupa membangun rumah Tuhan, jangan kita lupa pekerjaan Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau. Karena di rumah Tuhan, pelayanan Tuhan adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang mulia yang harus kita kerjakan, yang harus kita bangun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembali lagi. Allah memanggil kita, Tuhan memanggil saya dan Anda untuk mengurus pekerjaannya, melakukan apa yang Dia mau, melayani Dia selagi kita diberikan kesempatan di dunia ini. Jangan kita sampai melalaikan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Jangan kita sampai melupakan dan sibuk dengan dunia ini sehingga kita lupa pekerjaan Tuhan, membangun rumah Tuhan. Saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau diurapi oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, ayo saya mengajak kita mulai hari ini kita bangun pekerjaan Tuhan, kita dukung pekerjaan Tuhan, dan kita mendoakan pekerjaan Tuhan sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan, dan sehingga melaluinya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami, supaya kami tidak sibuk dengan dunia, tapi kami harus Tuhan memiliki hati membangun pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.